Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan cara instalasi Inisled versi source code menggunakan aplikasi Exam dan cara penggunaannya. Baik, yang pertama kita buka dulu di Microsoft Edge. Kita klikkan Inisled. Ini udah kita enter. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita klik menu installer, kita buka kita klik di platform PHP. Kita tunggu sebentar. Mungkin ini karena jaringan agak sedikit lama. Nah, selanjutnya di sini tuh kita akan mendownload Inisled yang bagian Inisled versi 32 source code yang ukuran 367 MB. Nah, kalau untuk mulai kita klik aja ini karena saya sudah mendownloadnya. Selanjutnya itu kita akan mendownload database kosong Inisled. Nah, ini yang database kosong Inisled ini yang versi 32 yang ukuran 120 KB. Nah, ini digunakan nanti ketika sudah kita buat database di phpMyAdmin, nanti diminta import database kosong ini. Selanjutnya ada satu aplikasi yang perlu kita install, itu untuk membuat kita melakukan instalasi Inisled, yaitu Notepad++. Gunanya ini adalah untuk sebuah aplikasi text editor. Jadi ada file-file konfigurasi dari Inisled kita ketik ulang. Kita pengaturannya jadi biar tampilannya mudah melakukan pengeditan. Kita cari itu Notepad plus. Oke. Nah, ini kita klik saja. Yang kita download itu yang Notepad versi 8.4.6. Kita scroll ke bawah. Nah, yang ini kita klik. Nah, untuk mendownloadnya nanti kita klik saja installer ini. Karena saya juga sudah mendownloadnya. Maka kemudian itu Exam. Kita tidak bisa menggunakan versi yang terbaru karena nanti itu tidak akan berhasil untuk diinstal. Jadi kita menggunakan yang versi 5.6.19. Nah, selanjutnya kita buka. Kita akan mendownload juga aplikasi Exam. Oke. Download. Kita buka di Most Downloads. Kita klik Exam Windows. Nah, di sini kita akan mencari versi 5.6.19. 5.6. Nah, ini nanti itu kita akan mendownloadnya juga karena saya juga sudah mendownloadnya. Maka selanjutnya yaitu kita
akan menginstalasi dulu exam. Kita buka file yang sudah kita download. Nah, ini exam yang sudah saya download. Yang pertama itu kita akan instalasi dulu exam. Kita double klik. Kita klik ya. Kita minimize saja. Kita klik yes. Oke. Ini kita klik next. Di sini yang kita pilih itu Apache MySQL. Ini tidak usah kita centang, ini juga tidak usah, ini juga tidak usah. PHP-nya kita tinggalkan, ini tidak usah. PHP admin kita tinggalkan, ini tidak usah, ini tidak usah. Maka yang kita checklist itu Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Kalau sudah, kita klik next. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini kita akan menghilangkan tanda checklistnya ini. Kalau sudah, kita next. Setelah itu kita next. Oke, kita akan menunggu sebentar proses installnya. Kalau sudah, kita finish. Ini kita klik save. Oke. Kita tunggu tampil jendela kontrol. Nah, ini jendela kontrol examnya sudah tampil. Jadi kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL itu. Kita aktifkan sampai dia berwarna hijau. Kalau sudah, kita minimize saja. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengekstrak source code dari Inisled yang ini. Kita klik kanan, kita pilih extract file. Setelah itu kita pilih di C, kita pilih exam, lalu kita pilih htdocs. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu dulu prosesnya sebentar. Ini mungkin agak cukup lama karena dia itu proses mengekstrak file.
Oke, jika sudah, kita akan lihat di local disk C. Nah, di sini kita pilih exam, double klik, kita pilih htdocs. Nah, ini kan sudah ada ini slide 3. Nah, ini slide 3 ini kita akan mengubah namanya menjadi ini slide saja. Kita hapus 3-nya. Oke. Sekarang kita akan buat database-nya. Kita buka di tab baru. Kita ketikkan localhost. Kita pilih phpMyAdmin. Kita pilih database. Lalu kita nama database-nya itu kita tulis inslab inslab. Sudah, kita create. Jika sudah, kita akan butuh import database kosong tadi sudah kita download ke dalam database inslab yang kita buat ini. Lalu kita buka database kosong yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia database kosong yang sudah kita download. Lalu kita akan diminta untuk mengimpornya. Kita ekstrak aja yang database kosong ini. Lalu kita klik kanan. Kita klik extract here. Itu nanti akan muncul ini slide versi 3-nya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia ini slide versi 3 SQL. Lalu kita akan mengimpornya kita pilih import. Kita akan mengimportnya, lalu kita pilih file. Kita pilih file yang kosong tadi. Nah, ini dia. Oke, kita buka. Lalu setelah itu kita kirim. Oke, ini sudah sukses kita impor. Jika sudah, selanjutnya kita perlu mengedit file yang terdapat di dalam ini slide htdocs. Kembali kita ke htdocs exam. Di htdocs. Kita pilih ini slide. Lalu kita pilih common. Setelah itu kita pilih config. Nah, di sini kita akan pilih main local. Nah, ini nah, di main local aplikasi PHP ini dibuka menggunakan Notepad++. Berarti kita install dulu Notepad++ nya. Kita double klik saja. Nah, ini dia. Ini kita double klik saja. Ya. Kita oke. Lanjut.
lanjut, stop. Oke, kita tunggu dulu. Kita hilangkan checklistnya. Setelah itu kita klik selesai. Nah, selanjutnya main lokal yang tadi, sebentar kita buka di exam tables. Nah, main lokal ini kita perlu setting dengan menggunakan Notepad yang sudah kita install tadi. Caranya yaitu kita klik kanan, lalu kita pilih edit, kita pilih edit with Notepad++. Lalu kita pilih kita klik aja. Nah, yang perlu diedit yaitu kita hapus yang dari tanda underscore ini, dari tanda underscore itu sampai versi 3 ini kita hapus. Oke, lalu portnya kita ganti menjadi 3306. Sudah 3306, lalu kita save, kita simpan. Kalau sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita akan buka di browser, yaitu kita akan buka localhost. Nah, sudah berhasil. Tampilannya sama kalau kita menggunakan dengan Inisial Portable, tampilannya akan sama seperti ini. Kita akan coba buka di back office. Ini kita masukkan English passwordnya English sama dengan masukin. Udah, kita masukin. Nah, sudah. Berarti kita sudah berhasil menggunakan Inisial Source Code dengan menggunakan aplikasi exam. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat entry katalog di Inesight dengan menggunakan sistem aturan dari AACR 2. Kita pilih dulu bagian katalog, kita pilih entry katalog. Entry katalog ini yang menggunakan AACR, kalau yang ini RDA. Kita pilih jenis bahan tuh buku, kita pilih yang monograf. Di sini bisa kita pilih menunya. Nah, kita akan coba membuat menginput dari buku. Kita tulis judulnya Oke, di sini yang huruf besar cuman yang dari awalannya, yaitu huruf kapital dan huruf B, selebihnya huruf kecil. Kalau di AACR untuk judul itu awalannya huruf besar. Di sebelahnya ini ada kata sandang. Ini digunakan biasanya kata sandang ini di dalam bahasa Inggris. Contohnya di sini untuk karakter, misalnya karakter, contohnya N, C, dan sebagainya.
karena ini tidak digunakan oleh pencarian perpustakaan. Ini hanya untuk menandakan saja. Selanjutnya anak judul. Anak judul ini berbeda dengan di SLIM. Kita harus mengetikkannya secara manual. Tanda baca .2. Kita pakai tanda baca .2 dan kita mengetikkannya secara manual. Selanjutnya yaitu kalau di ini slide kita langsung saja ketikkan di ruas anak judul ini tanpa harus mengetikkan .2-nya. Hanya saja sistem sendiri akan memberikan punktuasinya atau tanda bacanya. Anak judul diketik dengan huruf kecil semua. Nah, selanjutnya yaitu penanggung jawab. Kita tulis saja Sulistyo Basuki. Tidak dibalik namanya karena memang di halaman judulnya itu ada tanda strip. Jika ada tambahan ilustrasi, kita bisa klik koma, kita tulis ilustrasi. Misalkan Muhammad Yazid. Nah, karena ini contohnya, jadi kita hilangkan saja, kita tidak pakai ilustrasi. Selanjutnya yaitu tajuk panel utama. Kita yaitu Sulistyo Basuki. Sulistyo Basuki. Karena tidak dibalik, kita tetap fokus ke pilihan nama depan. Ini kita pilih nama depan. Untuk tambahannya, lakukan cara yang sama, pilih dulu tanda plus. Kalau misalkan ada editor atau ada penyunting penerjemah, itu bisa kita namakan di sini. Lalu kalau lebih dari beberapa orang, jadi kita bisa klik tanda tambah ini. Selanjutnya yaitu kita buat tempat terbitnya Jakarta. Penerbitnya yaitu Media Pustaka Utama. Media Pustaka Utama. Tahun terbitnya yaitu 1991. Jumlah halamannya kita buat 1, spasi 234 HLM titik. Nah, setiap singkatan itu kita harus kasih tanda titik di belakangnya. Selanjutnya ilustrasi, kita klikkan ilus, tanda titik di belakangnya. Selanjutnya dimensinya yaitu 21 cm titik. Ini selanjutnya ini kita spasikan. Ini bibliografi bahan sertaan. Jika ada di dalam buku itu ada, misalkan ada atlas, peta dan sebagainya, itu bisa kita masukkan di bahan sertaan. Selanjutnya yaitu edisinya. Edisi titik spasi 2, cetakan titik spasi 4. Kalau sudah, itu kita akan menambahkan subjeknya. Di sini kita subjeknya itu topikal. Kita masukkan subjeknya yaitu perpustakaan. Kita
kita coba tambahkan lagi. Kalau mau tambah kita tambah di sini. Kita ubah topikal. Ini kita ubah manajemen. Kita tambah lagi. Ini kita buat topikal. Kita masuk ke pustakawan. Oke, jika sudah, kita masukkan nomor edisinya itu 020. Kalau nomor panggilan itu otomatis, kita klik saja. Nah, itu akan muncul. ISBN-nya yaitu 970 238 28 37 223. Oke, untuk catatannya itu bisa kayak misalkan mau ambil abstraknya, itu bisa diambil di internet tentang informasi tentang abstrak dari buku tersebut. Nah, di sini kita tidak usah buat. Selanjutnya yaitu bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia. Untuk karya tulisnya kita sini tulis bukan fiksi. Kelompok sasarannya itu di sini kita buat umum saja. Oke, kalau sudah kita klik tampil di OPEC, lalu kita simpan. Oke, jika sudah, selanjutnya itu kita akan mencoba menambahkan exemplarnya. Itu kita pilih di menu koleksi, kita pilih tanda tambah exemplar. Nah, di sini jumlah exemplarnya kita buat saja 3. Nah, nomor induknya yaitu kita masukkan 001, sini 002, sini 003. Nomor barcode-nya juga seperti itu, kita buat 01 02 003. Kalau sudah, selanjutnya tanggal pengadaannya kita buat saja tanggal sekarang, tanggal 25 bulan 12 2020. Oke, jenis sumbernya yaitu kita pilih pembelian saja. Namanya bisa kita tambah, itu kita buat saja Penerbit Republika. Penerbit Republika. Oke, kita simpan. Selanjutnya kategorinya kita buat buku. Bentuk fisiknya yaitu buku. Selanjutnya kategori koleksi kita buat koleksi umum. Aksesnya di sini kita dapat dipinjam saja. Lokasinya yaitu di perpustakaan pusat. Selanjutnya yaitu lokasi ruang bacanya, ruang baca umum kita buat. Selanjutnya ketersediaannya kita buat tersedia. Tersedianya kita buat tersedia. Oke, mata uangnya rupiah. Sudah. Harga ini kita buat itu kan per eksemplar, kita buat saja 7.000. Oke, sudah. Nomor panggilnya itu otomatis, kita klik saja. Nah, di sini kita klik tampil di OPEC sudah. Kalau sudah, kita simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat covernya. Kita klik pada menu cover.
sini kita akan pilih covernya, kita pilih gambar ini, kita buka, lalu kita unggah. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan cetak barcode. Itu ada di menu koleksi. Nah, di sini kalau kita mau cetak semuanya itu bisa kita centang semuanya. Kalau salah satu bisa kita pisah satu. Jadi di sini kita pilih semuanya. Selanjutnya pada aksi ini, menu aksi ini kita pilih itu cetak label. Oke. Selanjutnya yaitu pilih ukuran kertasnya, kita pilih saja yang kertas A4. Modelnya model A4 strip 2 ini saja. Kalau sudah, kita klik proses. Oke, kita akan lihat. Nah, ini sudah ada barcode yang sudah kita cetak tadi. Sudah ada nomor itunya 001, 02, 03, perpustakaan pengantar ilmu perpustakaan judulnya. Kalau sudah, kita coba cek di opak hasil dari pengkatalogan tadi. Kita buka. Kita mau pilih di opak. Nah, ini kita klik. Nah, ini hasil dari kita sudah menginput buku tadi, detail bibliografinya. Baik, sudah. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba untuk menginput buku pada entry katalog RDA. Kalau sudah, kita buka back office. Nah, di bagian katalog ini kita akan pilih bagian entry katalog RDA. Nah, di sini jenis bahannya masih sama yang seperti HCR2, yaitu buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Selanjutnya judul utamanya kita tulis saja namanya perpustakaan. Untuk judulnya jika ada kita buat. Penanggung jawabnya kita tulis Sutarno. Selanjutnya kalau variasi bentuk judul itu tergantung karyanya. Itu seperti contohnya itu seperti film atau novel. Itu bisa dituliskan di sini bagian versi bentuk judulnya. Selanjutnya itu judul asli. Judul asli itu juga biasanya untuk film ataupun komik itu pada umumnya seperti itu. Itu juga bisa kita tuliskan di judul asli. Selanjutnya yaitu judul seragam. Judul seragam ini itu tergantung kesepakatan yang dibuat oleh pustakawan, yang mana sebuah karya yang isinya sama, tapi kadang beberapa penduduk membuat judulnya itu berbeda-beda. Jadi biar memperluas pemustaka untuk menelusuri koleksi, tapi isinya tetap sama. Demikianlah itu yang dimaksud dengan judul seragam. Contohnya paling umum yaitu seperti karya cerita dongeng, atau kitab seperti Al-Quran atau Alkitab. Itu bisa kita tulis saja di judul seragam. Nah, selanjutnya itu untuk nama orang, sini kita masukkan Sutarno.
selanjutnya tempat terbitnya kita buat Yogyakarta. Nama penerbitnya itu kita akan memasukkan jumlah halamannya, tanggalnya yaitu 2022. Nanti singkatannya itu kita buat apa adanya, misalnya 234 halaman. Tidak usah kita pakai tik karena dia tidak singkatan. Selanjutnya ilus kita buat secara lengkap juga. Ilustrasi. Kalau misalkan ilustrasinya ada warna, kita bisa tuliskan ilustrasi warna. Jadi tidak usah kita beri tanda titik. Selanjutnya dimensinya itu 24 cm. Ini dikasih titik karena ini singkatan, karena ini tidak ada itu memang disingkat. Selanjutnya jenis isi. Jika dia sebuah karya cetak buku, maka jenis medianya adalah teks. Kita tulis teks. Berbeda dengan slim. Kalau di slim itu dia bisa dipilih. Kalau di sini kita ketikkan langsung. Jenis medianya itu tanpa perantara. Jenis media itu tanpa perantara. Selanjutnya jenis wadahnya yaitu volume. Antara ini sedikit ada kesalahan sedikit. Teks. Selanjutnya yaitu edisi. Ini kita tulis edisi kedua. Di sini dibuat secara langsung, tidak seperti NCR itu disingkat. Selanjutnya subjeknya yaitu kita pilih topikal, kita buat nomor release-nya itu 025. Ini nama tanya itu otomatis ya. SBN-nya 978 34 232 Selanjutnya bahasanya itu kita pilih bahasa Indonesia. Bentuk karyanya bukan fiksi. Kelompok sasarannya kita buat di sini umum saja. Oke, kalau sudah kita tampil di upload. Lalu kita simpan. Sudah berhasil disimpan. Ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Kalau misalnya kita mau membuat eksemplarnya itu sama dengan AACR sebelumnya. Untuk menambah eksemplarnya juga di bagian koleksi. Kemudian covernya kalau ada kita tambahkan juga, konten digital jika ada. Selanjutnya kita kembali ke katalog.
anggap saja sudah kita isi koleksinya, lalu kita klik aja selesai. Maka jika udah selesai di daftar ini, sebelumnya kita menggunakan AACR2. Ada statusnya di sini. Kalau kita menggunakan RDA, ada ditulis RDA. Begitu juga dengan AACR. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini ini karena tadi kita tidak ada mengisi exemplarnya, jadi dia kosong. Ini tidak ada eksemplarnya itu karena tadi kita belum buat, tapi cara membuat eksemplarnya sama dengan sebelumnya, yaitu AACR2. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat entry keanggotaan. Di sini kita pilih menu keanggotaan, lalu kita pilih entry anggota. Nah, di sini kita untuk member number ini atau nomor anggota itu Initialite bisa memberikan secara otomatis. Untuk pengaturan otomatis ini biasanya ada angka-angka random yang diberikan oleh Initialite. Kalau kita ingin mengaturnya secara manual, misalnya kalau di sekolah atau perguruan tinggi itu disesuai dengan kartu barcode dengan kartu mahasiswa atau kartu siswa atau kartu siswa yang ini otomatis. Untuk pengaturan ini itu untuk jadi manual ada di settingan di administrasi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini itu kemudian kita pilih entry keanggotaan, kita pilih administrasi, kita pilih pengaturan keanggotaan, kita pilih entry keanggotaan. Nah, ini di entry keanggotaan ini sebelumnya itu tadi kan tulisannya otomatis, jadi kita akan ganti ke manual, kemudian kita klik manual, kemudian kita simpan. Oke. Kalau di perpus daerah pada umumnya menggunakan otomatis pada umumnya, tapi kalau di sekolah atau perguruan tinggi itu tidak cocok otomatis atau kurang efektif karena harus disesuaikan dengan nomor induk siswa atau mahasiswa. Kalau sudah kita pilih menu keanggotaan, kita pilih entry anggota. Nah, di sini kan sudah bisa kita menulis manual. Nomornya itu kita tulis 1, 2, 3, 4. Selanjutnya jenis kartunya kita pilih kartu mahasiswa. Nomornya di sini kita masukkan saja 1, 2, 3, 4. Nama lengkap kita tulis nama saya sendiri saja. Tempat lahir ini tidak wajib, tapi tanggal lahir ini wajib. Kita masukkan, kita tulis nama saja. Oke, ini tidak wajib. Kita yang sini itu yang wajib, yang ada tanda bintangnya. Selanjutnya itu jenis kelamin perempuan. Selanjutnya itu jenis anggota. Nah, ini penting, pada jenis anggota ini harus disesuaikan karena setiap anggota jenis anggota ini punya
aturan dendanya, berapa maksimal itu pengaturan peminjamannya yang berbeda-beda. Kalau ingin mengatur itu ada di bagian administrasi, bagian jenis anggota. Di situ bisa diatur berapa masa keanggotaannya, berapa maksimal peminjamannya maupun denda maupun dendanya dan seterusnya. Di sini kita pilih saja mahasiswa. Selanjutnya kita status anggota, kita bikin aktif, karena kalau non aktif nanti anggota tidak bisa minjam. Di sini lokasi pinjam ini terchecklist semua, jadi kita cuma checklist yang koleksi umum saja. Ini tidak usah. Sama lokasi peminjam itu di perpustakaan pusat saja kita pilih. Kalau sudah semuanya kita simpan. Kalau sudah, setelah minjam itu bakal banyak menunya. Nah, di sini ada reset password anggota online, kartu anggota, ataupun bisa cetak bebas pustaka. Oke, selanjutnya itu kita lihat di keanggotaan. Di sini kita pilih bagian daftar anggota. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita bisa masukkan foto. Itu kita klik bagian nama. Kita pilih foto anggota. Nah, di sini coba kita unggah. Kita pilih ini. Unggah. Oke. Kalau sudah, lalu kita klik simpan. Sesudah itu kita klik selesai. Nah, sudah ada fotonya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan daftar anggota, itu kita tinggal klik tanda tambah dan seterusnya. Selanjutnya kita akan coba untuk entry peminjaman. Untuk melakukan peminjaman ini itu ada di menu sirkulasi. Di sini kita pilih itu entry peminjaman, kita klik. Kita akan masukkan nomor anggota yang kita sudah masukkan. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Kita cari anggota. Nah, oke, kalau sudah, sekarang kita akan minta untuk peminjaman buku. Nah, untuk buku yang dipinjam itu kita akan masukkan scan barcode-nya atau bubble barcode yang ada di buku. Tadi ada kita tulis 001. Kita klik OK. Nah, di sini bukunya itu pengantar nomor perpustakaan. Lanjut peminjaman yang lain. Seterusnya ada peminjaman kedua, kita coba 09. Oke, berarti ada 2 buku yang akan kita pinjam. Ini akan terkait dengan batas maksimal peminjaman. Kalau sudah peminjamannya, kita klik simpan. Kalau sudah peminjaman, untuk bukti peminjamannya itu bisa kita klik cetak slip peminjaman. Kita coba. Nah, ini bukti slip peminjaman. Di sini masih ada bukti peminjaman buku.
yang kita pinjam. Itu ada tanggal transaksinya, kita kembalikan. Di sini ada nomor transaksi. Ini tuh bukti buku yang dipinjam. Ada tanggal peminjamannya, jatuh tempo. Tanggalnya itu tanggal 25, itu jatuh temponya tanggal 14. Kalau berarti ini untuk 2 minggu. Kalau untuk mahasiswa 2 minggu, maka tertulis terlambatnya minus 14. Ini ada minus 14. Seterusnya ini akan berkurang jadi minus 13 sampai 1. Kalau terlambat 1 berarti terlambatnya 1 hari, jadi dia dari minus. Sekarang kita bisa coba untuk prosedur peminjaman. Ini tadi peminjaman, sekarang kita akan coba untuk kembalikan satu buku. Buku yang barcode-nya yang 001 ini. Kita pilih menu sirkulasi, lalu kita pilih entry pengembalian. Kita masukkan buku barcode buku yang mau kita kembalikan, itu 001. Oke. Selanjutnya total koleksi yang kita pinjam itu dikembalikan itu 1. Ini nomor peminjamannya, ini nomor barcode, judul, tanggal pinjam, jatuh tempo, tanggal kembalian, dan hari terlambat. Kalau sudah, di sini kita tidak ada keterlambatan buku. Kalau sudah, kita klik simpan. Berarti sudah ada satu buku yang kita kembalikan. Tadi kan ada dua judul buku. Lalu 2 judul buku. Lalu kalau sudah, tadi kan ada 2 judul buku, karena sudah kita kembali, ada 2 buah judul buku yang kita pinjam, dan karena kita sudah mengembalikan, berarti tinggal 1 buku lagi. Kalau sudah, kita klik terus ini juga ada cetak slip pengembaliannya, juga ada cetak struk pengembaliannya. Ini ada buktinya. Kalau mau dicetak, kita coba cetak. Nah, di sini kan detail pengembalian. Oke. Di sini ada nomor barcode-nya, nomor transaksinya, terus ada nomor barcode, terus ada judul, jatuh tempo, dan tanggal buku yang dikembalikan. Dan ini petugas anggota tanda tangan. Jika dibutuhkan, itu nanti kita tinggal print aja. Kita lihat di sirkulasi. Kita cek daftar pengembalian. Apakah memang sudah betul pengembalian? Nah, ini berarti sudah ada daftar pengembaliannya. Ini untuk nomor transaksi, nomor anggota, dan nama anggota.
kita. Di sini kita tidak ada hari terlambatnya itu 0 hari. Berarti bukunya sudah kita kembalikan. Ini ada daftar pengembalian bukunya. Berarti kita sudah berhasil untuk pengembalian bukunya. Oke, mungkin sampai di sini video tutorial dari saya, yaitu cara instalasi InSlide Source dengan menggunakan exam dan operasional singkat seperti tadi telah dijelaskan dalam video, yaitu cara entry katalog AACR, terus entry katalog RDA, terus entry keanggotaan sampai entry peminjaman dan pengembalian buku. Mungkin sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.